Pernahkah kamu bertanya, mengapa begitu banyak nabi diturunkan di tanah yang gersang, panas, dan tandus, Timur Tengah? Apakah hanya kebetulan atau ada rahasia besar di balik pilihan itu? Di balik hamparan pasir yang sunyi, tersimpan jejak panjang peradaban manusia. Dari Mesopotamia hingga Mekah, dari Fir'aun hingga Muhammad SAW. Setiap langkah menyimpan pesan yang menuntun dunia dari gelap menuju cahaya. Namun banyak di antara kisah itu perlahan terlupakan, tertimbun debu sejarah. Dalam episode kali ini, ternyata ini alasan kenapa banyak nabi dari Timur Tengah. Kita akan menyusuri lorong waktu, menyingkap alasan ilahi di balik tanah keras yang justru melahirkan hati paling lembut. Tempat di mana wahyu pertama turun dan di mana peradaban pertama berdiri. Bersiaplah, karena setiap butir pasir di gurun itu menyimpan hikmah yang menunggu ditemukan. Inilah perjalanan melintasi masa, makna, dan cahaya. Inilah warisan sejarah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa begitu banyak nabi lahir di wilayah yang gersang, panas, dan tandus seperti Timur Tengah? Mengapa bukan di tanah hijau seperti Nusantara atau lembah subur di Asia Timur? Pertanyaan itu membawa kita menelusuri jejak zaman ketika gurun bukan sekadar padang pasir, melainkan panggung bagi wahyu turun dari langit. Ribuan tahun lalu, wilayah itu bukan hanya hamparan pasir. Di bawah langit birunya, ada jalur-jalur dagang besar yang menghubungkan 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Dari tanah inilah manusia dari berbagai bangsa bertemu. Pedagang, pengembara, dan pencari makna. Di titik pertemuan inilah, Tuhan menyiapkan panggung bagi lahirnya para pembawa pesan. Bangsa-bangsa kuno seperti Sumeria, Babilonia, dan Mesir hidup di sepanjang lembah sungai besar, Efrat, Tigris, dan Nil. Disinilah peradaban pertama manusia tumbuh, dan juga tempat di mana manusia mulai lupa pada asalnya. Mereka menciptakan patung, menuhankan bintang, dan menulis mitos tentang dewa-dewa yang menyerupai manusia. Lalu datanglah sosok-sosok yang berbeda. Mereka tidak membawa pedang, tapi membawa kata. Tidak membangun kuil, tapi menyentuh hati. Salah satu yang pertama dikenal adalah Nabi Idris, yang dipercaya hidup di wilayah Mesopotamia. Ia mengajarkan manusia menulis, menjahit, dan berpikir. Dari titik ini, sejarah kenabian dimulai. Setiap masa melahirkan satu pembawa cahaya yang muncul bukan di sembarang tempat, melainkan di pusat peradaban, di mana manusia paling mudah mendengar dan juga paling mudah lupa. Tanah gersang itu menjadi simbol, tempat di mana kehidupan keras membuat manusia lebih cepat mencari Tuhan. Tidak ada hutan rindang untuk berlindung, tidak ada sungai besar untuk menggantungkan hidup. Di sanalah manusia menatap langit, dan disitulah langit berbicara. Refleksi, kadang tempat yang paling gersang justru melahirkan cahaya yang paling terang. Dalam hidup pun begitu, dari kekeringan batin sering muncul pencarian makna terdalam. Setelah masa Nabi Idris, perjalanan wahyu berlanjut menuju tanah besar bernama Babilonia. Disinilah manusia mengenal kemegahan, menara tinggi menjulang, taman tergantung, dan kota yang tidak pernah tidur. Namun di balik kemegahan itu, mereka mulai menuhankan kekuasaan. Lalu seorang lelaki bernama Ibrahim muncul, membawa pesan yang mengguncang zaman. Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat penyembah berhala, di mana patung dianggap simbol kekuatan. Tapi hatinya gelisah. Ia menatap bintang, bulan, dan matahari, lalu berkata, "Semua ini tenggelam, dan Tuhan yang sejati tak akan pernah tenggelam." Dari kesadaran itulah perjalanan spiritual manusia berubah selamanya. Perjalanan Nabi Ibrahim bukan hanya tentang iman, tapi juga tentang migrasi besar umat manusia. Dari Babilonia, ia menyeberang ke Kanaan, Palestina, Mesir, lalu ke Mekah,
meninggalkan jejak lintasan yang kelak menjadi poros 3 agama besar dunia. Anak-anaknya kelak akan melahirkan 2 garis besar keturunan. Ishak, leluhur para nabi Bani Israel, dan Ismail, leluhur bangsa Arab dan Rasul terakhir. Wilayah Timur Tengah menjadi jalur cahaya, bukan karena tanahnya istimewa, tapi karena di sanalah simpul sejarah manusia bertemu. Setiap nabi membawa satu potongan pesan, seperti untayan cahaya yang akhirnya membentuk satu garis panjang menuju akhir zaman. Refleksi, kadang kita harus meninggalkan tempat lama untuk menemukan kebenaran baru. Perjalanan Nabi Ibrahim mengajarkan, iman sejati bukan hanya keyakinan, tapi juga keberanian berpindah dari kebiasaan lama menuju panggilan hati. Dari keturunan Nabi Ibrahim lahir Nabi Yakub dan anak-anaknya, salah satunya Yusuf. Kisahnya membawa kita ke Mesir, negeri yang subur dan penuh simbol kemewahan. Yusuf kecil dijual sebagai budak, tapi takdir membawanya naik menjadi pejabat kerajaan. Lewat mimpi dan kebijaksanaan, ia menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Berabad-abad kemudian, keturunannya ditindas oleh raja yang disebut Firaun. Dari sinilah muncul sosok Nabi Musa yang diutus untuk membebaskan kaumnya. Kisah Musa bukan sekadar keajaiban membelah laut, tapi perjalanan panjang antara keyakinan dan ketakutan. Ia memimpin bangsa yang keras kepala, menghadapi kekuasaan yang seolah tak tergoyahkan. Di balik kisah dramatis itu, tersembunyi pelajaran penting. Setiap kali manusia diperbudak, baik secara fisik, harta maupun ego, Tuhan akan mengirim Musa untuk membebaskan. Karena hakikatnya, pembebasan sejati bukan dari belenggu rantai, tapi dari rasa takut yang menutup hati. Refleksi, setiap zaman punya Firaun dan Musanya sendiri. Di dalam diri kita pun begitu. Selalu ada bagian yang ingin berkuasa dan bagian yang ingin bebas. Siapa yang menang tergantung siapa yang kita dengarkan. Setelah masa Musa, tanah Kanaan menjadi pusat sejarah spiritual dunia. Dari sini lahir para nabi besar, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, hingga Zakaria. Negeri ini disebut Tanah Suci, bukan karena geografisnya, melainkan karena di sanalah silsilah kenabian terjalin. Raja Sulaiman membangun Baitul Maqdis, bukan sekadar istana, tapi pusat ilmu dan keadilan. Di masa itu, wahyu dan kebijaksanaan berjalan beriringan. Namun, setelah masa kejayaan berlalu, bangsa itu kembali terpecah oleh ego, harta, dan kekuasaan. Maka, Tuhan mengirim nabi-nabi berikutnya untuk mengingatkan, hingga datanglah yang paling ditunggu, Isa. Nabi Isa datang membawa pesan cinta dan kasih sayang, mengingatkan bahwa hukum tanpa kasih hanyalah beban. Tapi lagi-lagi, manusia membelokkan makna. Sejarah berulang, dan langit pun bersiap mengutus penutup para nabi dari garis keturunan Ismail di tanah yang jauh lebih sunyi, Mekah. Refleksi, sejarah berputar bukan untuk dihafal, tapi dipahami. Setiap kali manusia lupa, Tuhan menulis ulang makna lewat sosok baru, hingga akhirnya pesan itu sempurna. Di tengah padang pasir Mekah, seorang yatim bernama Muhammad tumbuh dengan akhlak yang menenangkan. Di antara kafilah dagang, ia belajar tentang kejujuran dan keadilan. Saat dunia dilanda kegelapan moral, beliau menjadi cermin kesabaran dan kebijaksanaan. Wahyu turun di Gua Hira, bukan di istana, tapi di kesunyian. Pesan yang dibawa bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh manusia. Islam menjadi jembatan terakhir dari seluruh rangkaian risalah sebelumnya. Ia bukan agama baru, tapi penyempurna dari pesan yang sama sejak Idris hingga Isa. Mengapa semua ini terjadi di Timur Tengah? Karena disitulah semua jalur sejarah bersilangan, jalur dagang, bahasa, budaya, dan iman. Tuhan menurunkan wahyu di tempat yang bisa menyebar paling cepat. Dari sana, pesan itu menjalar ke timur dan barat, hingga sampai ke Nusantara. Refleksi, cahaya tak pernah memilih tempat,
Tapi Tuhan selalu menempatkannya di titik yang paling strategis agar semua bisa merasakan sinarnya. Bayangkan sebuah peta dunia kuno. Di tengahnya ada wilayah tandus yang tampak tak berarti. Tapi di sanalah hampir seluruh nabi besar dilahirkan. Mengapa bukan di lembah hijau atau hutan tropis? Karena tanah yang keras melatih jiwa yang kuat. Dan jiwa yang kuat adalah wadah terbaik bagi wahyu. Timur Tengah menjadi laboratorium spiritual umat manusia. Gurun mengajarkan kesabaran, kelaparan mengajarkan syukur, dan perjalanan panjang mengajarkan keteguhan. Dari tanah itu, pesan ketauhidan menyebar, menembus benua, melewati bahasa, dan sampai ke hati kita hari ini. Jika kita renungkan, Tuhan tidak pernah membatasi cahayanya pada satu wilayah. Ia hanya memulainya dari tempat di mana manusia paling membutuhkan arah. Dan setiap dari kita, dimanapun berada, bisa menjadi penerus pesan itu, menjadi pembawa cahaya kecil dalam zaman yang semakin gelap. Penutup reflektif. Ternyata, alasan banyak nabi lahir di Timur Tengah bukan soal geografi, tapi filosofi. Di tanah tandus itu, Tuhan menanam benih harapan bagi seluruh bumi. Karena kadang, dari tempat yang tampak kosong, justru lahir kisah yang mengisi dunia. Ada satu hal yang selalu menakjubkan ketika kita menutup kisah panjang para nabi. Semuanya berawal dari tanah yang kering, tapi justru di sanalah lahir peradaban yang membasahi hati manusia hingga kini. Gurun yang tampak sunyi dan tak bersuara, ternyata menyimpan gema wahyu yang tak pernah padam. Jika kita menelusuri dari awal, setiap nabi membawa satu sisi dari cermin kebenaran. Nabi Idris membawa ilmu dan pengetahuan. Nabi Ibrahim membawa keyakinan dan keberanian. Nabi Musa membawa keadilan dan pembebasan. Nabi Isa membawa cinta dan pengampunan. Dan Nabi Muhammad menyatukan semuanya menjadi satu cahaya utuh, Islam, yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Di titik ini, kita mulai memahami pola ilahi yang tersembunyi. Tuhan tidak pernah memilih tempat sembarangan. Ia memilih gurun karena kesunyian adalah ruang bagi wahyu berbicara. Di tengah keheningan dan keterbatasan, manusia lebih mudah mendengar suara hatinya. Suara yang selama ini tenggelam oleh gemuruh dunia. Bayangkan, jika semua nabi lahir di negeri yang makmur dan mudah. Mungkin manusia tidak akan benar-benar menghargai nilai kesabaran, perjuangan, dan harapan. Tapi dari tanah keras dan hidup yang sulit, lahirlah hati yang lembut. Dari panas yang menyengat, lahirlah keteduhan iman. Dari keterbatasan, lahirlah rasa syukur tanpa batas. Perjalanan dari Mesopotamia ke Kanaan, dari Mesir ke Mekah, bukan sekadar perpindahan geografis, tapi perjalanan spiritual umat manusia. Setiap tempat menjadi simbol satu pelajaran. Babilonia mengajarkan manusia tentang bahaya kesombongan. Mesir mengingatkan tentang kekuasaan yang menindas. Kanaan menampilkan konflik iman dan dunia. Sementara Mekah menunjukkan bahwa kesucian sejati lahir dari kesederhanaan dan ketulusan. Dan kini, ribuan tahun setelah semua itu berlalu, pesan para nabi tidak lagi hanya milik satu bangsa. Ia menjadi milik siapapun yang masih mau mendengar, merenung, dan berjalan di jalan kebenaran. Bahkan di zaman modern, di mana keheningan semakin langka, kisah mereka tetap menjadi kompas yang menuntun kita pulang. Mungkin kita tidak akan pernah menginjak pasir yang sama dengan langkah para nabi. Tapi setiap kali hati kita gersang, setiap kali iman kita terasa haus, disitulah sebenarnya gurun itu hidup kembali di dalam diri. Dan seperti para nabi, kita pun bisa menatap langit, menunggu cahaya kecil yang menyapa kesadaran kita. Karena sesungguhnya, wahyu bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah percakapan abadi antara langit dan hati manusia. Dan Timur Tengah hanyalah tempat di mana percakapan itu dimulai. Refleksi akhir. Dari perjalanan ini kita belajar bahwa Tuhan memilih Timur Tengah bukan karena tanahnya,
tapi karena misinya. Gurun menjadi simbol kehidupan, keras di luar, tapi menyimpan mata air di dalam. Seperti jiwa manusia, kadang tertutup oleh debu dunia, tapi tetap menyimpan cahaya ilahi di kedalamannya. Maka ketika kita menutup kisah ini, sebenarnya kita tidak sedang menutup apa-apa. Kita hanya sampai pada titik di mana kisah para nabi berakhir dan kisah kita sendiri dimulai. Sebab setiap dari kita, di tempat kita berdiri hari ini, bisa menjadi penerus pesan itu, menyebarkan kebenaran, menyalakan harapan, dan mengingatkan dunia bahwa di balik segala kekeringan hidup, selalu ada rahmat yang mengalir dari langit.